Bab 1637 Siapa yang tahu bahwa teknik saber ini tiba-tiba melemah ketika jatuh ke langit hutan, dan kekuatan Roh Kudus di atas langit pengganggu gang api menghilang. Orang-orang di ruangan itu tercengang, dan mereka berkata kepada pemimpin sekte hantu, hampir lupa bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan Roh Kudus orang lain. Zhou Site juga bergumam, dengan jurus ini, di Kyushu, diperkirakan tidak ada lawannya. Huogang menggertak Tian tidak mau, tetapi juga menatap Lin Tian, "Nak, tanpa kekuatan Roh Kudus, aku masih punya cara lain untuk berurusan denganmu. Kalau begitu ayolah, coba kulihat." Lin Tian menertawakan Huogang Batian ini, dan Huogang Batian bersenandung. Dia dengan cepat mundur ke satu sisi, dan kemudian berteriak kepada murid lain, susunan perisai kain. Iya, para murid segera sibuk, dan kemudian formasi besar muncul di sekitar mereka. Kemudian dalam barisan besar, Huogang Batian dengan puas berkata, "Wah, apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda?" Lin Tian tertawa, "Aku tidak menyangka kamu memiliki susunan ini." Mengerti, bukannya itu melindungi beberapa hukum Kyushu dan memungkinkanmu untuk merapal mantra dengan kekuatan 100%, daripada mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Ya, tidak ada kekuatan Roh Kudus, tetapi kami memiliki kisi abadi, jadi kekuatan menggunakan metode abadi adalah 100%. Huogang Batian sangat bangga. Setelah itu, Batian geng api mulai melepaskan napas, dan tubuhnya mulai berubah menjadi ki abadi. Tidak hanya itu, yang abadi di seluruh tubuh Huogang Batian digasifikasi menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini adalah metode abadi. Kekuatan pertarungan tidak terpengaruh oleh Kyushu, sehingga aliran udara yang kuat dapat dirasakan oleh semua orang yang hadir. Ini mengejutkan pemimpin sekte Chao Guimen dan yang lainnya di luar barisan. Sementara Nona Zhou mengerutkan kening, "Saya khawatir dia tidak dapat membawa 100% kekuatan Xianfa." Orang-orang Kyushu Dream Valley bersemangat, beberapa orang juga berteriak, "Nak, temui kami arah ini, anggap kamu tidak beruntung." Ini terutama karena anak ini terlalu lemah. Dia bahkan tidak punya Xiang'e. Tidak, itu hanya orang biasa. Semua orang menertawakan kebangkitan Lin Tianchai. Ketika dia tidak menggumpalkan Xiang'e, Huogang Batian berteriak pada Lin Tian, "Bayangan Huodao, terbang di sekitar." Pedang ini segera bergegas ke Lin Tian, dan kemudian di daerah Lin Tian, mereka diluncurkan seperti 1000 luka. Tapi Lin Tian telah mengubah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan pedang itu telah menghancurkan hantu secara langsung, tetapi Lin Tian Ben telah menghilang. Huogang Batian itu segera melihat sekeliling, dan Lin Tian tersenyum pada Huogang Batian dan berkata, "Itu saja. Apakah Anda ingin menyerang saya?" Suara itu datang dari atas Huogang Batian, dan Huogang Batian terkejut, "Bagaimana kamu bisa sampai ke puncakku? Meskipun saya dalam keadaan sempurna, kekuatan saya berada di luar pemahaman Anda." Lin Tian menertawakan Huogang Batian. Tapi Huogang Batian tidak mau, jadi dia dengan cepat mundur ke satu sisi, dan Lin Tian memadatkan aliran udara di sekitarnya, yang membentuk lapisan pelindung kristal di sekitar Lin Tian satu persatu. Kristal-kristal ini menjadi keras sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka seperti baju besi-besi di Lin Tian. Tapi Huogang Batian ini tidak mempedulikannya, dan langsung membuat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Lin Tian ingin menguji apakah kekerasan yang kuat dari kristal kental dapat menahan serangan lawan, jadi Lin Tian tidak pergi. Sampai bayangan pedang ini mengenai Lin Tian satu persatu, orang hanya melihat kristal itu mulai retak, sementara Lin Tian di dalamnya masih utuh. Baiklah, beberapa orang bodoh, yang lain gila dan berkata, "Apakah ini masih manusia?" Pengganggu Huogang terkejut, jadi dia berubah menjadi jalan napas, dan dia memeras jalan napas, mencapai 1 triliun yuan. 1 triliun jalan napas, itu sangat kuat. Tidak hanya itu, Huogang Batian juga minum obat dan, ditambah rune, langsung mencapai 20 triliun. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kesempatan untuk meningkatkan jalan napas ada di sini." Huogang Batian tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia bersenandung, 20 triliun jalan napas, bahkan pemimpin gerbang hantu, tidak berani melawan. Dia tidak berani, aku berani. Ayo, Lin Tian malah saling menyemangati. Ini memungkinkan geng api menggertak hari kemarahan mata cara, berusaha untuk mati. Selesai berkata, serangan Huogang Batian, gila menghantam Lin Tian, dan jalan napas Lin Tian, marah. Jalan napas dasar, 25 miliar. Keren. Lanjutkan. Lin Tian menertawakan Huogang Batian, tapi Huogang Batian sedang terburu-buru. Dia berteriak kepada murid-murid lain di sekitarnya, "Masuklah, gunakan jalan napasmu, dan serang dia bersama-sama." Iya, orang-orang itu masuk dan minum obat dan rune.
Hanya ada satu target, itu untuk menyerang Lin Tian sampai mati. Lin Tian sangat menikmatinya, tetapi orang-orang yang melihat gerbang hantu tercengang, terutama minggu itu ketika kepala biara bergumam, seberapa kuat orang ini. Pemimpin gerbang hantu menghela nafas, aku sudah melihat semuanya, tapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Untuk Lin Tian, jalan napasnya, setelah naik menjadi 30 miliar, mandek, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya sudah berakhir. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan melakukan perubahan jalan napas, dan perubahan ke-6 mencapai 64 kali. Ini berarti bahwa 30 miliar jalan napas dapat mencapai triliunan jalan napas secara langsung. Saat menggunakan telapak tangan tanpa bayangan, semua orang, kecuali Huogang Batian, tertusuk dan jatuh ke tanah satu persatu. Beberapa orang tidak sebaik mati. Aku, abadiku. Beberapa bahkan menangis, saya hancur. Wajah Huogang Batian pucat. Dia melangkah mundur dan menatap Lin Tian. Kamu, tunggu. Setelah itu, Huogang Batian memanfaatkan efek obat terakhir kali, melompat dan pergi dari sana. Pergi saja, itu membosankan. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan orang-orang yang tergeletak di sekitar berteriak. Mereka semua terlihat berubah, beberapa mulai memohon untuk mercy, tolong, biarkan kami pergi. Lin Tian tidak perawan, jadi dia tersenyum dan berkata, tolong. Tidak ada gunanya, Lin. Tian selesai, dan langsung menghirup jiwa orang-orang ini ke dalam buku hantu. Dalam buku hantu, orang-orang ini sedang terburu-buru, tetapi tidak peduli bagaimana mereka meminta bantuan, mereka tidak berguna. Lin Tian melihat sepotong mayat, lalu berbalik untuk melihat orang-orang yang tertegun, kamu baik-baik saja. Tuan Zhou begitu asyik sehingga dia berseru, Tuan Lin, kekuatanmu meningkat pesat lagi. Petik 2. Pemimpin Chao Guimen berkata, orang pertama di Kyushu adalah orang dewasa. Orang pertama di Kyushu. Saya khawatir itu tidak mudah. Lin Tian tahu bahwa Kyushu menyembunyikan banyak hal yang tidak diketahui, bukan di permukaan. Tetapi orang-orang di gerbang hantu melihat Lin Tian lebih kuat dari yang abadi, sementara Lin Tian memandang mereka, saya punya pertanyaan untuk Anda. Mengatakan, pemimpin gerbang hantu segera bertanya, dan Lin Tian melambaikan tangan, dan sebuah gambar muncul. Lin Tian melihat gambar itu dan berkata, tempat ini, apa itu Kyushu? Orang-orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian ingin menemukan tempat di bayangan itu, dan Lin Tian tahu bahwa peta Yin dan Yang adalah gambarnya. Bab 1638, menginginkannya. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat bahwa mereka tidak terus berbicara, tetapi Zhou Sitai ragu-ragu, ini adalah hutan makam kuno di Kyushu. Hutan makam, di mana itu? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kepala biarawati Zhou menjelaskan, jaraknya ribuan mil dari kota utara negara hantu, di mana ada hutan lebat dan tumpukan sarkofagus. Itulah pemandangan di sini. Lin Tian melihatnya, dan deskripsi sisi lain sama dengan apa yang dia posisikan sendiri, dan kemudian dia berkata, oke, saya akan pergi ke hutan makam kuno dulu, dan Anda akan membersihkan, pergi dari sini, dan pergi ke medan perang kuno. Ini akan lebih aman. Tentu saja, orang-orang tahu itu, jadi mereka pergi satu demi satu, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya dan pergi dari sini. Pada hari kedua, Lin Tian mengeluarkan peta Yin dan Yang lagi, dan kali ini dia memposisikan Tian Luo untuk melihat bagaimana hasilnya. Namun, Tian Luo berada dalam kabut. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana dia berada. Sepertinya, seperti sebelumnya, dia harus terjebak di suatu tempat. Lin Tian berpikir untuk menemukan Tian Luo segera setelah dia memperbaiki peta Yin dan Yang, tetapi saat ini, dia harus menemukan pria bayangan putih itu lagi. Jadi Lin Tian berencana pergi ke hutan makam kuno dan mencari keberadaan pria bayangan putih itu untuk melihat apakah dia bisa mengetahui lokasi spesifik Tian Luo. Namun, untuk menangkap pria bayangan putih itu, Lin Tian pergi ke kerajaan hantu terlebih dahulu, dan menggunakan kekuatan seluruh negeri dari Raja Hantu untuk mendapatkan beberapa bahan. Kemudian, Lin Tian memperbaiki beberapa hal unik dan bergegas ke hutan makam kuno yang jauhnya ribuan mil. Ketika Lin Tian tiba dengan kecepatan tercepat, hari sudah gelap, dan Lin Tian melihat ke kejauhan, yang merupakan hutan dengan lampu hijau. Hutan ini persis seperti hutan makam kuno. Ketika Lin Tian datang jauh-jauh, dia bertanya tentang orang-orang. Dia tahu bahwa hutan makam kuno kaya akan gas hantu yang kuat. Oleh karena itu, para pembudidaya hantu terutama suka datang ke sini. Tidak hanya itu, di hutan makam kuno ini, ada banyak sekte perbaikan hantu, dan Lin Tian sekarang ingin menemukan Bai Yingren, tetapi juga dari sekte tersebut. Jadi ketika Lin Tian melangkah ke hutan makam kuno, dia langsung mencari tempat di mana orang berjalan.
Siapa tahu, hanya berjalan beberapa langkah, melihat beberapa sarkofagus mengambang di mana-mana, dan pemandangan yang sama dengan yang dilihat lokasi. Tidak hanya itu, sarkofagus bersinar hijau, tetapi juga hutan di sekitar hutan penuh dengan hantu. Hutan makam kuno ini benar-benar menakjubkan. Pada saat ini, ada suara pertempuran di dekatnya. Lin Tian penasaran dan melompat seperti sosok hantu. Dia berdiri di atas pohon yang tinggi dan melihat dua kelompok orang berkelahi tidak jauh. Kedua kelompok orang ini seperti dua klan budidaya hantu, dan dari kata-kata orang-orang ini, mereka seperti memperebutkan kotak kayu kecil. Gadis bau, beri kami kotak kayu itu dengan cepat, kalau tidak kami tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang pria berbaju besi hitam, memegang dua belati di kedua tangannya, menatap seorang gadis kecil memegang kotak kayu di seberangnya. Gadis kecil itu mengepalkan kotak itu dan berkata, inilah yang tuanku berisiko. Aku tidak akan memberikannya padamu. Gadis bau, ketika kamu mendapatkannya, apakah menurutmu klanmu bisa menyimpannya? Pria berbaju hitam itu berteriak. Gadis kecil itu menggigit giginya dan berkata dengan mata tegas, meskipun ada beberapa orang di klan es kami akan menjaganya sampai akhir. Bagus kamu gadis bau, sepertinya kami harus memperbaiki sekte es dan dinginmu hari ini untuk memberitahumu kekuatan sekte neraka gelap kami. Kemudian kedua kelompok orang ini bertarung lagi, dan Lin Tianhu bertanya, beku dan dingin. Apakah ini kebetulan? Petik 2. Jadi Lin Tian mengeluarkan Tian Gu Fen Shen, dan Tian Gu Fen Shen masih sangat lemah saat ini, apa yang ingin kamu lakukan? Pedang es, bagaimana kamu bisa datang? Pedang dingin. Ya, Anda memberikannya kepada pemimpin sekte abadi lukisan. Lin Tian mempertanyakan perpisahan Tian Gu, dan hari itu Gu berkata dengan ragu-ragu, saya bertemu dengan seorang pria kuat di negara hantu, dan saya bergandengan tangan dengan beberapa orang, membunuhnya, dan mendapatkan pedang es dan dingin darinya. Lin Tian segera membaca ingatannya. Memang benar bahwa ini masalahnya, dan yang kuat yang terbunuh masih klan es dan dingin. Melihat tatapan aneh Lin Tian, Tian Gu memisahkan diri dan berkata, mengapa kamu bertanya? Ini adalah hutan makam kuno, dan ada sekelompok orang yang termasuk dalam klan es dan dingin. Kata Lin Tian. Mendengar ini, Tian Gu membelah tubuhnya dan melotot, bukankah itu begitu pintar? Kebetulan sekali, Lin Tian selesai, memasukkan Tian Gu kembali dan menatap gadis kecil itu. Karena teknik pedang gadis yang tampaknya berusia 15-6 tahun ini adalah teknik pedang es, tetapi itu adalah versi yang melemah. Bagaimanapun, teknik pedang es adalah teknik pedang tingkat abadi. Saat ini, gerakan yang dilakukan gadis kecil itu kurang dari setengahnya, bahkan tidak koheren. Jadi gadis kecil itu, yang mengenakan baju besi hitam, terpaksa mundur. Akhirnya, pria dengan baju besi hitam itu tampak muram dan berkata, pergilah ke neraka, gadis bau. Melihat belati pria berbaju besi hitam itu hendak menusuk gadis kecil itu, Lin Tian tiba-tiba datang ke sisi gadis kecil itu, meraih belati dan berkata sambil tersenyum, belati ini sangat bagus, tapi tidak baik membunuh orang. Kemunculan tiba-tiba Lin Tian mengejutkan gadis kecil itu dan orang-orang dari sekte es dan dingin, sementara pria berbaju besi itu melotot, wah, apakah kamu ingin menjadi pahlawan? Tidak, tapi aku ingin menyelamatkan mereka. Lin Tian menertawakan mereka, sementara pria berbaju besi itu tertawa, selamatkan mereka. Apakah Anda tahu siapa kami? Petik 2. Apakah ada hubungannya denganku? Lin Tian bertanya, dan pria berbaju besi itu berkata dengan bangga, aku, darah sekte neraka gelap. Aku tidak tertarik dengan namamu. Lin Tian masih mengatakan itu, tapi Hades gelap itu terselip. Beberapa orang berkata, bahkan kekuatan roh pun tidak. Beraninya kamu keluar dan berpura-pura menjadi master. Petik 2. Tidak hanya kekuatan roh kudus, tetapi juga kurangnya kohesi Sanger, berani menjadi begitu gila. Orang-orang dari klan es dan dingin, yang memiliki harapan, tampak malu ketika mereka melihat Lin Tian sangat lemah. Gadis kecil itu berkata dengan lebih ramah, teman ini, kebaikanmu ada dalam pikiranku. Lin Tian tersenyum padanya, apakah Anda mengusir saya? Petik 2. Aku hanya tidak ingin kamu mati. Lin Tian melihat senyum dan matanya dan berkata, pinjamkan aku pedangmu. Petik 2. Pedangku. Wanita itu tertegun, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut teknik pedang beku dan dingin yang sebenarnya. Orang-orang dari sekte dingin es berpikir Lin Tian sedang bercanda, dan wanita itu bahkan lebih malu. Pemuda ini, teknik pedang sekte dingin kami tidak tersebar di luar. Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan teknik pedang kami? Saya secara alami memiliki studi lokal. Lin Tian tersenyum pada wanita itu, yang ragu-ragu.
Yang berdarah tertawa, mengapa kamu tidak meledakkan sapi itu sampai mati? Orang-orang dari Sekte Neraka Gelap tertawa. Bab 1639 orang-orang dari Sekte Es dan Dingin malu untuk tertawa. Mereka hanya bisa depresi di sana, tetapi wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Sampai Lin Tian melambai, pedang wanita itu jatuh ke tangan Lin Tian. Gadis kecil itu sedang terburu-buru. Pedangku, lihat, Lin Tian menertawakannya, lalu pedang di tangannya bergerak, dan ada banyak pilek di sekitarnya, di antaranya ada banyak bayangan pedang. Orang Zong yang sangat dingin tertegun, udara dingin pedang. Petik 1. Ki pedang dingin adalah inti dari teknik pedang es. Tetapi di klan es, pedang ki dingin dapat diberikan tidak lebih dari 3 orang, dan pedang ki dari ketiga orang ini paling banyak hanya 100 pedang ki. Tapi pedang di tangan Lin Tian telah menari ratusan pedang ki. Akhirnya, Lin Tian melambaikannya dan pedang ki ini melewati langsung. Saya melihat ilmu pedang ini mengenai orang-orang itu satu demi satu. Namun, karena alasan Kyushu, kekuatan ilmu pedang ini melemah menjadi 1/10, dan tidak ada Roh Kudus yang memperkuatnya. Oleh karena itu, ilmu pedang ini tampak ganas, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Namun meski begitu, beberapa orang kultivasi rendah dari Sekte Neraka Gelap langsung dipukuli, lalu berjuang untuk bangun dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tapi dia berdiri diam dan bersenandung, apa gunanya ilmu pedang tanpa kekuatan roh? Menurut perkataan Markis Darah Pertama, orang-orang dari klan Neraka Gelap telah membujuk satu persatu, sementara orang-orang dari klan Es dan Dingin menganggap Lin Tian sebagai orang yang luar biasa. Gadis kecil itu bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Tuan, bagaimana Anda bisa mempelajari teknik pedang ini?" Secara kebetulan, Lin Tian tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Darah Hou tertawa, "Kiao Xiao Xiao, menurutmu dia tidak bisa menggunakan ilmu pedangmu, apakah kamu benar-benar berpikir mereka bisa menyelamatkanmu?" Ini benar-benar pukulan bagi orang-orang dari klan Es dan Dingin, dan Darah Hou menertawakannya, "Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku membunuhnya." Selesai mengatakan, darah ini tubuh Hou melepaskan gas hantu, mulai menyanyikan keterampilan hantu aneh berikutnya. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Tian penuh dengan gas hantu, dan hantu-hantu ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Lin Tian satu demi satu. Orang-orang dari klan Es dan Dingin terkejut, sementara orang-orang dari klan Neraka Gelap tertawa, dan beberapa berkata, "Wah, apakah Anda tahu kekuatan cakar hantu kakak laki-laki bela diri kita?" Tangan cakar hantu, kedengarannya menakutkan, tetapi itu tidak berhasil untuk saya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Tidak ada gunanya, lihat aku membunuhmu." Darah Hou itu minuman besar, lalu menyerang Lin Tian dengan keras. Namun, keterampilan hantu ini langsung menyerang jiwa, dan jiwa Lin Tian, tentu saja, terlalu kuat untuk diguncang oleh semut ini. Jadi ketika serangan darah menghantam Lin Tian tidak punya apa-apa. Adegan ini mengejutkan orang-orang dari Sekte Neraka Gelap dan bahkan Sekte Dingin Es. Gadis kecil bernama Kiao Xiao Xiao bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Tuan, Anda sangat kuat." Darah tidak didamaikan dengan Hou, juga cara yang mendesak, "Saya keterampilan hantu ini, bagaimana bisa tidak valid bagi Anda?" "Itu karena kamu terlalu lemah." Lin Tian selesai, dan dengan lambaian tangannya, belati yang jatuh ke satu sisi pihak lain terbang dan mengenai Markis yang berdarah secara langsung. Darah Ahou terkejut, buru-buru mundur beberapa langkah terus-menerus untuk mengaum, "Membunuhnya untukku." Iya, orang-orang itu segera mendatangi mereka, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kaulah yang melatih keterampilan hantu. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat jiwamu." Pada saat berikutnya, Lin Tian melepaskan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan ajaib menjadi gila untuk menghancurkan yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari orang-orang dari Sekte Neraka Gelap ini selamat. Mereka semua terluka parah sampai akhir. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kiao Xiao Xiao dan saudara laki-lakinya membuka mulut mereka satu persatu. Darah Hou tidak nyaman untuk menatap Lin Tian. "Wah, aku ingat kamu tunggu aku." Pada saat berikutnya, orang-orang ini telah menemukan cara untuk melarikan diri, beberapa dengan keterampilan hantu, beberapa dengan rune. Tetapi ada juga beberapa orang yang tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa diajar oleh orang-orang dari Sekte Es dan Dingin dan akhirnya melarikan diri. Lin Tian melemparkan pedang ke Kiao Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kembalikan pedang itu padamu." Kiao Xiao Xiao sangat menyesal mengatakan, "Tuan, saya salah paham terhadap Anda sekarang. Saya benar-benar minta maaf." Orang lain juga mengungkapkan permintaan maaf mereka, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Itu normal untuk salah paham.
Orang-orang tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian menatap Qiao Xiao dan bertanya, sudah berapa tahun Anda mendirikan Sekte Es dan Dingin? Siapa leluhurnya? Orang-orang tidak tahu apa yang ditanyakan Lin Tian kepada mereka, tetapi karena Lin Tian menyelamatkan mereka, Qiao Xiao menjelaskan, kita memiliki hampir 10.000 tahun. Adapun leluhur tua, kami tidak tahu. Diperkirakan bertanya kepada Patriark, bagaimanapun, Patriark kita lebih dari 100 generasi. Lebih dari 100 generasi. Begitu banyak. Petik 2. Qiao Xiao tidak berdaya. Hutan makam kuno sedang dalam krisis di mana-mana, dan klan yang telah kita jaga selama beberapa generasi juga merupakan tempat yang berbahaya, jadi pemimpin klan sering berkorban atau melarikan diri. Lin Tianhu bertanya, ini sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak pindah dari hutan makam kuno? Qiao Xiao malu untuk mengatakan, Patriark kami mengatakan bahwa Patriark kami ingin melindungi satu hal, jadi dia tidak pergi. Oh, apa yang harus dilindungi? Lin Tian penasaran, tetapi Qiao Xiao berkata dengan canggung, ya, saya benar-benar tidak tahu. Itu hanya Patriark. Lin Tian merenung, dan akhirnya membuat keputusan, yaitu pergi ke Sekte Es dan Dingin. Pertama, dia ingin mengetahui asal-usul Sekte Es dan Dingin dan hal-hal tentang peri es dan dingin. Pada saat yang sama, dia ingin meminjam pemahaman Sekte Es dan Dingin tentang hutan makam kuno untuk menemukan tempat persembunyian pria bayangan putih. Jadi Lin Tian tersenyum pada Qiao Xiao dan berkata, bisakah kamu bawa aku menemui patriarkmu? Iya, Qiao Xiao berkata dengan penuh semangat, sementara yang lain juga mengundang Lin Tian untuk pergi. Pada saat ini, Lin Tian, seperti tamu terhormat, dikelilingi oleh orang-orang dan dibawa kembali ke Sekte Es dan Dingin. Saya hanya bisa melihat bahwa klan Es dan Dingin dibangun di tempat yang sangat dingin, dan itu juga tempat dengan ki hantu paling banyak. Jadi ketika Lin Tian datang ke sini, dia merasa tempat itu agak aneh dan bertanya, ini klanmu? Ya, tempat ini sangat dingin. Hanya orang-orang spiritual khusus yang bisa masuk. Sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Setelah mendengar ini, Lin Tian memandang mereka. Tidak heran, kalian masing-masing memiliki konstitusi yang sangat dingin. Ketika klan Anda memilih murid-muridnya, ia mulai memilih Anda. Semua orang tersenyum canggung, dan Qiao Xiao berkata, meski begitu, ilmu pedang kami tidak bisa mencapai prestasimu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, pedang beku dan dingin sulit dipelajari. Itu tidak dipelajari secara tiba-tiba, dan apa yang Anda pelajari tidak lengkap, jadi wajar jika Anda tidak dapat mempelajarinya. Tidak lengkap. Qiao Xiao tidak mengerti dan menatap Lin Tian. Lin Tianen berkata, jika Anda memperlambat gerakan pedang Anda, saya akan menemukan bahwa setidaknya setengah dari mereka hilang. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, dan Qiao Xiao memandang Lin Tian dengan aneh, apakah ini benar-benar kurang dari setengah? Lin Tianen berkata, tetapi Qiao Xiao berkata dengan tergesa-gesa, tetapi semua gerakan ini diturunkan dari generasi tua Zhongmen. Bagaimana mereka bisa salah? Bab 1640 Lin Tian juga ingin tahu mengapa, jadi dia tersenyum pada mereka dan berkata, pergi ke patriarkmu dulu. Iya, Qiao Xiao dan yang lainnya membawa Lin Tian ke tempat yang sangat dingin ini, dan kemudian datang ke gerbang susunan, tetapi gerbang susunan itu dijaga. Ketika Qiao Xiao dan yang lainnya berencana untuk menerima Lin Tian, mereka dihentikan, orang luar, tidak ada langkah. Qiao Xiao segera mulai melobi, kakak laki-laki bela diri ini, dia adalah dermawan kita. Dermawan? Tidak mungkin. Sekarang semua orang sedang terburu-buru, dan Qiao Xiao bahkan berkata, pergi, panggil kaptenmu, aku akan memberitahunya. Kapten kami tidak tersedia. Qiao Xiao sangat tertekan sehingga dia akhirnya berteriak, kalau begitu aku akan menemukannya. Selesai berkata, Qiao Xiao berkata kepada Lin Tian, Penatua, tunggu di sini, saya akan segera kembali. Kemudian Qiao Xiao memasuki pintu masuk arai dan menghilang di sana. Lin Tian menemukan tempat untuk duduk dan yang lain mengelilinginya. Beberapa orang juga bertanya, Penatua, mengapa Anda tidak memiliki kekuatan roh, tetapi Anda begitu kuat? Tapi Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sampai beberapa saat kemudian, Qiao Xiao datang, dan dia diikuti oleh seorang pemuda, yang juga pemimpin pintu masuk arai, dan kakak laki-lakinya, Duan Mutian. Duan Mutian berkata dengan tidak sabar, di mana kamu bicarakan? Itu dia. Qiao Xiao itu menunjuk ke Lin Tian, dan Duan Mutian itu memandang Lin Tian. Saya mendengar bahwa Anda dapat menggunakan teknik pedang dingin dan dingin kami, dan Anda dapat menggunakan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ki dingin, kan? Iya, Duan Mutian bertanya, dari mana kamu belajar itu?
Apakah itu penting? Jika Anda tidak dapat membuktikannya, itu berarti Anda mungkin telah belajar dari murid-murid kami secara diam-diam, tetapi di sekte kami, itu melanggar aturan. Pelanggaran, ya, untuk dihukum. Duan Mutian ini menertawakan Lin Tian, tetapi Kiao Xiao Xiao tidak menyukainya. Kakak bela diri Duan, saya meminta Anda untuk masuk. Bukan untukmu menginterogasinya. Duan Mutian tidak berpikir begitu. Aku berkata adik perempuan Kiao, kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang ingin menyelinap ke klan kita dan mengacaukan klan. Jadi aku, sebagai kapten, secara alami ingin mengendalikan semua orang yang berasal dari tidak dikenal, tahu. Dia tidak akan membuat masalah. Kiao Xiao Xiao menjelaskan, tetapi Duanmu bertanya, apakah Anda tahu siapa dia? Dari suatu tempat, mengapa datang ke klan kami? Petik 2. Kiao Xiao Xiao tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi Duan Mutian bertanya, mengapa dia muncul di tempat Anda bertarung dengan sekte neraka gelap dan yang lainnya? Apakah Anda tidak meragukan mereka? Petik 2. Sekarang Kiao Xiao Xiao tidak senang. Penatua saya membantu kami membersihkan orang-orang itu dan menyelamatkan kami. Jika mereka bersama, mengapa mereka menyelamatkan kita? Mengapa Anda ingin menyakiti orang-orang dari klan neraka gelap secara serius? Duan Mutian tertawa, ingin tahu mengapa? Ya, jika Anda tidak memberi saya alasan untuk memfitnah yang lebih tua, kami tidak akan pernah selesai dengan Anda. Kiao Xiao Xiao berkata dengan marah, dan orang lain juga marah, jelas tidak suka Duan Mutian untuk menghina Lin Tian. Tapi Duan Mutian berkata seolah-olah dia melihat semuanya. Sederhana saja, dia pasti mata-mata dari sekte neraka gelap. Tujuannya adalah untuk melindungi kotak kayu yang Anda lindungi, dan untuk menyelamatkan Anda. Dia untuk rencana daging pahit, karena mereka takut kamu dan kotak kayu itu akan mati bersama. Jika demikian, mengapa dia datang ke klan kita? Ambil saja kotaknya, Kiao Xiao Xiao bertanya. Duan Mutian ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, sangat sederhana bahwa dia ingin melihat patriark dan mulai berurusan dengan patriark ketika patriark tidak memperhatikan. Dengan cara ini, klan kita akan menjadi hari ketika tidak ada patriark, dan akan lebih mudah bagi orang lain untuk menggertak kita. Kiao Xiao Xiao segera menolak untuk menerima jalan, ada apa denganmu? Saya tidak berbicara dengan cara yang salah. Apa yang saya katakan itu benar, karena saya tidak sebodoh Anda, begitu mudah ditipu. Duan Mutian selesai dan tertawa. Kiao Xiao Xiao dan yang lainnya sangat marah, tetapi Lin Tian tertawa, sepertinya Anda tidak menyambut saya. Ya, Anda tidak diterima. Ada apa? Duan Mutian menatap Lin Tian. Lin Tian bingung. Dia tidak membenci Duan Mutian. Mengapa orang ini berpegangan pada dirinya sendiri dan mengikat begitu banyak topi kotor? Melihat Lin Tian menatap Duan Mutiannya, dia bercanda, mengapa? Tidak puas. Petik 2. Kiao Xiao Xiao memandang Lin Tian, penatua, jangan memperhatikan mereka. Kami akan langsung masuk. Jika dia menghentikan kita, kita akan menerobos. Istirahat keras. Saya mengatakan bahwa adik perempuan bela diri Kiao, Anda dapat memikirkannya, tetapi apa kejahatan membobol klan? Surga Duanmu tertawa. Di satu sisi, seseorang berbisik, jika kamu mendobrak pintu, kamu akan ditinggalkan. Ya, itu dosa besar. Kiao Xiao Xiao mengambil risiko memperbesar kejahatan dan berkata, pokoknya, saya harus membawanya ke patriark hari ini. Saya berkata Sister Kiao, mengapa Anda begitu gigih? Apakah Anda percaya apa yang dikatakan orang luar? Selain itu, dia adalah orang luar. Apa yang ingin Anda lakukan dengan patriark? Tidak bisakah kamu berpikir? Duan Mutian menertawakan dirinya sendiri. Kiao Xiao Xiao tidak repot-repot berdebat dengannya, jadi dia membawa Lin Tian langsung dan pergi ke pintu masuk barisan. Duan Mutian segera jatuh dan berteriak kepada murid penjaga, jangan biarkan mereka masuk. Iya, Kiao Xiao Xiao segera menghunus pedang, dan lengan baju Duan Mutian berayun, dan jarum es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengenai pedang, dan langsung menjentikkan pedang. Kiao Xiao Xiao menatap Duan Mutian, kamu, adik perempuan Kiao, kamu harus tahu bahwa pencapaianmu jauh lebih buruk daripada pencapaianku, jadi sebaiknya kamu tidak membuat pengorbanan yang tidak perlu, atau aku akan membunuhmu nanti. Jangan salahkan aku, langit Duanmu tertawa. Kiao Xiao Xiao sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi dia masih ingin menerobos, dan langit Duanmu melintas, jika kamu ingin mati, aku tidak sopan. Selesai mengatakan, hari Duanmu lagi mengenai jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, tujuannya adalah Kiao Xiao Xiao, tetapi orang-orang tidak menyangka bahwa hari Duanmu akan memberi Kiao Xiao Xiao kesempatan. Tanggapan Kiao Xiao Xiao lambat, ketika dia melihat jarum terbang datang, dia pucat seolah-olah dia takut.
Tapi Lin Tian meraihnya, mundur ke satu sisi, dan tersenyum pada Duan Mutian dan berkata, kamu benar-benar kejam, bahkan adik perempuanmu sendiri. Wah, itu karena dia tidak berperilaku. Mengapa? Apakah Anda ingin bertanggung jawab atas klan kami? Ejekan Duan Mutian bukanlah apa-apa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sangat mudah bagiku untuk masuk, tapi alasan mengapa aku tidak masuk adalah untuk memberikan gadis ini dan wajahmu, bukan wajahmu. Para penjaga, mendengar ini, segera menyerbu dan berteriak, Anda mengatakannya lagi, cobalah. Kamu gila, nak, langit duanmu itu bahkan membenci Tao. Chapter 1641. Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan penjahat seperti itu, sementara mereka yang menonton susunan segera mulai menghentikan Lin Tian. Namun, sebelum orang-orang ini bertemu, Lin Tian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam susunan. Langit duanmu memarahi, kejar dia. Orang-orang itu segera mengejar ke susunan, sementara Duan Mutian menatap Kiao Xiao Xiao dengan tergesa-gesa, ketika aku selesai membersihkannya, aku akan membersihkanmu. Kiao Xiao Xiao tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung masuk ke formasi bersama orang lain dan datang ke ruang yang penuh dengan gletser. Namun, saat ini, orang-orang masih mengejar Lin Tian. Tapi ada begitu banyak hantu. Mereka tidak tahu mana yang asli Lin Tian. Orang-orang yang telah berlatih di klan es dan dingin tertarik satu persatu. Kiao Xiao Xiao melihat adegan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Lin Tian memberitahu Kiao Xiao Xiao, di mana Patriark. Kiao Xiao Xiao tertegun dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan Lin Tian, tetapi dia berlari ke suatu tempat, dan akhirnya melewati banyak gletser, dan kemudian datang ke sebuah gua. Pada saat ini Lin Tian tiba-tiba muncul, mendatangi Kiao Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, itu pintar. Kiao Xiao Xiao dipuji. Sebaliknya, dia malu untuk berkata, Tuan, dengan kemampuanmu, kamu bisa mengalahkan mereka ke tanah. Mengapa kamu tidak melawan mereka? Aku tidak ingin membuang waktuku sampai aku marah dengan nama klanmu. Kata-kata Lin Tian membuat Kiao Xiao Xiao demensia. Jangan lihat, pimpin jalan. Lin Tian berkata kepada Kiao Xiao Xiao, dan Kiao Xiao Xiao membawa Lin Tian ke dalam gua setelah dia mengeluarkan suara. Dingin di gua ini lebih parah, dan nafas dapat dengan cepat membeku, kemudian berubah menjadi batu kecil dan jatuh ke tanah. Ruang ini luar biasa, Lin Tian berseru, tetapi dia bertanya-tanya mengapa ada tempat ajaib di Jiushu. Dalam lamunan Lin Tian, mereka sampai di gerbang batu. Kiao Xiao Xiao berdiri di sana dan berkata dengan hormat, Tuhan. Pada saat ini, sebuah suara tua bergema, maksudku tidak ada, jangan ganggu kultivasiku. Kiao Xiao Xiao, setelah memperbaiki suasana hatinya, menjelaskan semuanya sekali, dan suara itu terkejut ketika dia mendengar bahwa Lin Tian dapat menggunakan teknik pedang es dan dingin, dan dia juga bisa menggunakan ratusan pedang ki. Maksudmu benarkah? Itu benar. Kiao Xiao Xiao menegaskan jalan, dan saat ini pintu batu terbuka, di dalam seluruh tubuh ada salju orang tua muncul. Tidak hanya itu, janggut lelaki tua itu tertutup es, seolah-olah wajahnya telah ditusuk oleh es. Kiao Xiao Xiao segera menatap Lin Tian. Ini patriark kita. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, patriark bertanya, siapa namamu? Dan ilmu pedang Anda, di mana Anda mempelajarinya? Untuk masalah ini, Lin Tian hanya tersenyum, nama saya Lin Tian. Adapun teknik pedang, saya mempelajarinya dari satu orang sangat awal. Sendirian. Siapa? Jelas? Patriark ingin sebagai pertanyaan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakannya, kamu tidak akan mengerti, jadi kamu tetap tidak mengatakannya. Patriark jelas tersesat, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda adalah patriark dari lebih dari 100 generasi. Yah, namaku Bing Ruiki. Semua orang suka memanggilku Lao Bing. Patriark menggoda dirinya sendiri, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, selanjutnya, apa yang saya tanyakan, Anda harus memberitahu saya dengan jujur, Anda tahu. Ada apa denganmu? Penguasa es memandang Lin Tian dengan curiga, dan Lin Tian berkata, itu masih sangat penting. Katakan, siapa leluhurmu? Mengapa Anda membuat klan di sini? Apa walimu? Lin Tian menatap Raja Es, yang malu untuk berkata, Tuan Lin, ini adalah rahasia sekte kita. Aku tidak bisa memberitahumu. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pada Raja Es dan berkata, ini sangat penting bagiku. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf.
Hanya leluhur dari semua dinasti yang berhak mengetahui rahasianya, jadi Raja Es tidak berdaya untuk melihat Lin Tian. Lin Tian melihat bahwa pihak lain tidak mau mengatakan apa-apa, jadi dia harus mengeluarkan pedang es. Melihat pedang es dan dingin, Qiao Xiao dan Patriark terkejut, terutama Patriark berkata, bertahun-tahun yang lalu, seorang Patriark pergi dengan pedang es dan dingin dan tidak pernah kembali. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Lin Tian menatap pedang dingin dan akhirnya memberitahunya apa yang terjadi padanya. Ketika dia mendengarkannya, dia menghela nafas, tanpa diduga, dia meninggal. Lin Tianzeng mencoba menunjukkan teknik pedangnya. Ketika Patriark menceritakan dirinya sendiri tentang klan es, dia merasakan bahwa pedang itu bergetar. Jiwa pedang ada di dekatnya. Lin Tian mengetahui situasi ini. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah tuannya ada di dekatnya, dan yang lainnya adalah jiwa pedang. Tapi jelas, Lin Tian tidak berpikir peri es akan ada di sini, jadi dia yakin bahwa jiwa pedang pasti ada di dekat sini. Jadi Lin Tian punya pikiran untuk mengendalikan. Pedang itu memasuki arah tuannya. Lin Tian memandang Master Es dan berkata, maafkan aku. Selesai berkata, Lin Tian bergegas ke dalamnya, dan Raja Es itu tercengang untuk mengejar ketinggalan dengan cepat setelah berikutnya, Tuan Lin, tidak bisa masuk. Tapi sudah terlambat, Lin Tian sudah masuk, dan Raja Es harus berkata kepada Qiao Xiao, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, jangan biarkan siapapun masuk, kamu tahu. Iya, Qiao Xiao mengangguk, dan Raja Es bergegas ke dalamnya dan menutup gerbang batu. Saya melihat ada hawa dingin putih di mana-mana. Di bawah bimbingan pedang, Lin Tian datang ke depan tablet batu dengan sarung di sisinya. Di sarung ini, itu adalah roh embun beku dan pedang dingin. Saat ini, sarungnya bergetar hebat, dan jelas dia ingin bergegas keluar. Raja Es datang dan menatap Lin Tian dan berkata, Putra Lin, ini adalah tempat penting sekte kita. Tolong. Aku tahu itu. Lin Tian menatap sarungnya, dan Raja Es terkejut. Apakah kamu tahu itu? Apa maksudmu? Petik 2. Jiwa pedang di sarung adalah jiwa pedang es. Lin Tian menjelaskan kepada Raja Es. Tuan Bing mengerutkan kening. Ini benar, tapi roh pedang sangat berbahaya. Begitu ada yang mendekatinya, itu akan merenggut nyawa orang. Banyak dari tuan masa lalu kita telah mati di tangannya. Tentu saja, jiwa pedang tidak bahagia ketika dipisahkan dari pedang, tapi aku penasaran. Siapa yang memisahkannya? Lin Tian menatap Raja Es dengan rasa ingin tahu. Ketika nenek moyang kita mendirikan klan, jiwa pedang sudah ada di sarungnya dan tidak bisa kembali ke pedang sepanjang waktu. Raja Es ragu-ragu. Oh, mengapa? Lin Tian terus bertanya. Raja Es melihat bahwa Lin Tian sudah tahu banyak dan tidak peduli untuk mengatakan lebih banyak, jadi dia menghela nafas. Sarung ini memiliki kekuatan lain, yang mengikat jiwa pedang dan tidak membiarkannya kembali ke pedang. Hanya dengan cara ini ia dapat memisahkan pedang dan sarungnya dan kehilangan kekuatan sebenarnya. Lin Tian ragu, jadi, ketika leluhurmu mendapatkan pedang ini, pedang dan sarung, serta jiwa pedang, semuanya dalam keadaan ini. Ya, jiwa pedang tidak bisa kembali ke pedang, dan sarungnya mengikat jiwa pedang. Pada saat yang sama, jiwa pedang memiliki kebencian dan menjauhkan orang. Penguasa es tidak berdaya. Chapter 1642. Setelah mendengar ini, Lin Tian pergi ke tepi sarung di depannya, dan kemudian bayangan pedang muncul di sarungnya. Bayangan pedang persis seperti jiwa pedang, dan terlihat ganas. Pergi melalui tubuh Lin Tian dan masuk ke ruang kesadaran Lin Tian untuk menghancurkan jiwa Lin Tian. Jiwa Lin Tian melihatnya sambil tersenyum di ruang kesadaran, bukankah seharusnya teman lama berbicara satu sama lain? Jiwa pedang membeku, lalu melayang di ruang kesadaran Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, muncul. Jiwa pedang berubah menjadi seorang wanita dengan bibir merah dan pakaian putih, tetapi dikatakan, siapa kamu? Aku bilang kamu, seperti namanya, kedinginan. Lin Tian menertawakannya, tetapi wanita itu terkejut. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku mengambil namamu, bukan, Han. Lin Tian menertawakannya, tetapi jiwa pedang menjadi ketakutan dan menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu Lindi? Pada saat ini, penampilan asli Lin Tian muncul, tersenyum pada jiwa pedang, apa? Jika aku tidak melihatmu selama 10.000 tahun, aku akan menjadi orang asing. Petik 2. Wanita itu segera mengubah kepribadiannya dan menatap Lin Tian dengan penuh semangat, apakah itu benar-benar kamu? Ayo, apa yang terjadi? Mengapa Anda melepaskan diri dari pedang dan mengikat diri Anda ke sarungnya? Ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian,
dia segera mulai merasa tidak nyaman, dan amarahnya meningkat. Itu semua yang disebut pasukan koalisi. Pasukan koalisi. Lin Tianhu memandang jiwa pedang dengan ragu, dan jiwa pedang menjelaskan, ketika kamu menjadi dewa, semua kekuatan utama di dunia surgawi mulai siap untuk bergerak, jadi mereka membentuk koalisi, banyak teman yang berhubungan denganmu menjadi target gantungan mereka, dan tuanku dikejar dan dibunuh oleh beberapa makhluk abadi yang kuat. Akhirnya, untuk melindungi saya disegel. Tapi ketika saya bangun, saya sudah seperti ini. Kemudian, secara khusus saya tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Lin Tian segera datang dengan darah, sepertinya dia terlalu mempercayai. Mereka, Lindi, bisakah kamu membantuku menemukan tuanku? Jiwa pedang berdoa untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian merasa sedih dan berkata, jangan khawatir. Pada akhirnya, itu masih karena saya. Tidak peduli apa, aku akan menemukan tuanmu. Jiwa pedang itu sangat bersyukur, dan Lin Tian berkata kepadanya, pertama-tama, keluar dari ruang sadarku, dan aku akan membantumu membebaskan sarungnya. Iya, jiwa pedang dipisahkan dari tubuh Lin Tian. Saat ini, penguasa es khawatir menatap Lin Tian, yang linglung. Dia takut Lin Tian akan berakhir seperti orang lain, jadi dia berkata dengan penuh semangat, apakah Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Lin Tian balas tersenyum. Aku baik-baik saja. Tuan Bing merasa lega, tetapi Lin Tian pergi ke sarungnya dan mulai menyerap kekuatan pengikat pada sarungnya. Ketika tuannya melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja ketika dia bertemu sarungnya, dia tampak terkejut. Sampai Lin Tian bangun, jiwa pedang itu menjadi cahaya putih dan bergegas ke pedang yang dingin. Saya melihat embun beku dan pedang dingin mengambang secara otomatis, dan kemudian saya melihat pada Lin Tian dengan penuh terima kasih banyak. Mendengar suara ini, penguasa es takut menjadi konyol. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, kamu bisa kembali ke sarungnya. Aku melihat pedang dimasukkan ke dalam sarung untuk membentuk pedang yang lengkap. Lin Tian mengangkat pedang dan tersenyum pada Raja Es. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Tapi Tuan Bing menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Patriark. Lin Tian tercengang, dan Raja Es menjelaskan, ada pelatihan leluhur di klan kita. Siapapun yang bisa membiarkan jiwa pedang kembali ke pedang adalah Tuhan, sementara yang lain hanya bertindak sebagai Tuhan. Dan Zuxun seperti itu. Ya, itu ditetapkan ketika leluhur menciptakan embun beku dan dingin, dan setiap patriark yang bertindak harus mematuhi ajaran leluhur ini ketika dia setia kepada klan, jika tidak maka akan dihancurkan. Tuan Bing menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Lin Tian tersenyum pahit, aku tidak cocok menjadi patriark, jadi sebaiknya kamu menjadi patriark. Tetapi, Tuan Bing berada dalam sedikit dilema, dan Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, secara pribadi, Anda bisa memanggil saya Tuan. Di luar, kamu masih tuannya, atau kamu yang bertanggung jawab, kamu tahu. Raja Es tidak tahu mengapa Lin Tian tidak menerimanya, tetapi dia masih menghormati lamaran Lin Tian dan berkata, dengarkan Tuhan. Lin Tian tertawa, pergilah, hanya ada satu hal yang harus kamu bantu. Apa itu? Lin Tianbian berkata sambil berjalan, dan Raja Es berkata, jangan khawatir, saya akan membiarkan murid terpercaya menemukan tempat yang Anda katakan. Setelah berkat Lin Tian, dia menunjukkan gambar itu kepada Raja Es lagi. Setelah penguasa es merekamnya, dia membawa Lin Tian keluar. Saat ini, Kiao Xiao sedang diikat oleh sekelompok orang, dan pemimpinnya adalah Duan Mutian. Saya melihat cuaca Duanmu berkata, Saudari Kiao, kamu sangat berani sehingga kamu membiarkan pria itu mengganggu kultivasi tuannya. Apakah kamu tidak takut mati? Kiao Xiao tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia memang membawa Lin Tian bersamanya, dan Lin Tian pandai menerobosnya. Melihat Duan Mutian yang diam, Kiao Xiao bersenandung, oke, kamu tidak bicara, kan? Kemudian serahkan Anda ke tim penegak hukum dan terima hukumannya. Namun, pada saat ini, Raja Es keluar bersama Lin Tian, dan Raja Es mengerutkan kening, apa yang terjadi? Ketika Duan Mutian melihat Lin Tian, dia segera berteriak, ayo, bawa dia. Para murid siap untuk memulai, dan Tuan Bing menatap, apakah Anda masih memiliki tuanku? Orang-orang itu terkejut, dan Duan Mutian dengan cepat menjelaskan, Tuan, kami tahu bahwa orang ini menyusup tanpa izin dan mengganggu kultivasi Anda, jadi kami di sini untuk menangkapnya. Tangkap dia, Tuan Bing bertanya, dan Duan Mutian ingin mendapatkan pujian, jadi dia berkata dengan penuh semangat, iya, untuk menemukannya, aku membawamu berkeliling dan akhirnya menemukan di sini, tapi kamu bisa yakin, kami akan menanganinya.
Siapa yang tahu? Ice Lord berteriak, ingin kamu menangkap kentut. Ketika semua orang mendapatkan tersesat, mereka tidak tahu apa yang dimaksud penguasa es, dan Raja Es menatap mereka. Mulai sekarang, dia adalah yang kedua setelah saya di klan, jadi dia mewakili saya ketika dia berada di luar, oke. Apa? Semua orang yang hadir terkejut, dan Duan Mutian berkata dengan mendesak, Tuan, mengapa ini? Saya meminta Anda untuk melakukannya. Mengapa? Tuan Bing menatap, tetapi Duan Mutian jelas tidak puas, dan berkata, Tuan, Anda harus memberikan alasan, jika tidak, bagaimana melayani publik? Apa? Apakah Anda akan memberontak terhadap pendapat saya? Tuan bertanya, tetapi Tuanmu sedang terburu-buru, dan berkata, Tuan, Anda hanya bertindak sebagai Tuan. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, saya dapat memberitahu Liga Presbyterian bahwa mereka akan mengganti Master Acting Anda. Oh, Anda menuntut saya, bukan? Raja Es berkata dengan dingin, dan Duan Mutian mundur selangkah demi selangkah, dan berbalik untuk terbang, dan kemudian berteriak, saya akan memberitahu Resimen Presbyterian bahwa Anda menempatkan orang ke area terlarang. Yang lain saling memandang, dan kemudian mundur selangkah demi selangkah. Lagi pula, di klan yang membeku dan dingin, Patriark yang bertindak tidak mungkin berubah kapan saja, jadi mereka tidak berani berdiri di sini. Mereka hanya bisa menunggu kelompok Presbyterian membuat keputusan. Tapi Kiao Xiao buru-buru menatap Lin Tian. Lari, atau kelompok Presbyterian akan mendapat masalah. Chapter 1643. Jika itu normal, Tuan Bing juga akan mendesak Lin Tian untuk pergi, tetapi saat ini dia tidak terburu-buru. Dia juga berkata kepada Kiao Xiao, jangan khawatir, kelompok Presbyterian akan datang dan mendukung keputusanku. Kiao Xiao bingung dan menatap Lin Tian dan Raja Es dengan aneh. Penguasa es tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia membawa Lin Tian dan Kiao Xiao keluar dari gua dan keluar. Pada saat itu, sekelompok orang mendatanginya. Duan Mutian segera menunjuk ke Lin Tian dan berkata kepada kelompok, tetua, dan tetua lainnya, itu dia. Pada saat ini, orang-orang Presbyterian itu semua maju untuk berdiskusi dengan Raja Es, dan Raja Es berkata, dia membiarkan pedang kembali ke sarung, dan jiwa pedang kembali ke pedang. Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua terkejut, karena Patriark tidak hanya mengenal Patriark, tetapi juga Liga Presbyterian. Karena Liga Presbyterian bertanggung jawab untuk memilih dan bertindak sebagai Patriark, dan juga untuk membatasi keberadaan hak bertindak sebagai Patriark. Tapi sekarang mendengar ini, orang-orang ini segera menatap Lin Tian satu persatu. Namun, murid-murid lain dari sekte tidak mengetahuinya, dan Duan Mutian bertanya-tanya, pedang apa? Sarung apa? Jiwa pedang apa? Petik 2. Tuan Bing tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat disembunyikan, terutama fakta bahwa Lin Tian adalah tuannya, dan dia harus mengatakannya. Ketika Tuan Bing selesai berbicara, semua orang dari klan es dan dingin terkejut. Lin Tian mengeluarkan pedang es dan dingin, melihat pedang itu dan berkata sambil tersenyum, awalnya, saya tidak ingin memamerkannya, tetapi itu adalah aturan klan Anda, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setelah Resimen Presbyterian itu menegaskan, satu persatu dengan hormat berkata, Patriark. Melihat bahwa kelompok Presbyterian menghormati Lin Tian sebagai Patriark, apalagi yang lain, Kiao Xiao juga gila, Patriark. Duan Mutian bodoh. Tidak, itu tidak mungkin. Lin Tian ada di sana dan semua orang berkata, saya bebas dan terbiasa, jadi saya tidak cocok menjadi Patriark. Jadi mulai hari ini, saya akan mengganti Patriark dengan Patriark Es, oke. Secara alami, para Presbyterian itu tidak memiliki masalah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, mari kita mundur. Semua orang mundur satu demi satu, dan para tetua saling menyapa dan pergi satu persatu. Untuk Duan Mutian, dia takut untuk pergi, tetapi penguasa es menatapnya dan berkata, Duan Mutian, apakah kamu ingin pergi? Duan Mutian mulai gugup. Tuan Es, aku salah. Maafkan saya. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Dingin Tuhan dengan cara es, dan hari Duanmu itu bingung, aku tidak berani mencari Resimen Presbyterian, tidak berani menambahkan kekacauan padamu. Jika Anda mengakui kesalahan Anda harus menutup diri selama 100 tahun. Kamu tidak bisa pergi dari sini, tahukah kamu? Duan Mutian mengangguk liar, lalu buru-buru menyelinap pergi, dan Tuan Bing memandang Lin Tian. Jangan khawatir, Tuan, saya akan mengirim seseorang ke Fidan tempat yang Anda cari sekarang. Baiklah,
Beritahu saya jika Anda punya berita. Iya, penguasa es segera pergi, dan Lin Tian memandang Qiao Xiaoxiao, yang masih berdiri di satu sisi. Apakah Anda terkejut? Petik 2. Qiao Xiaoxiao berkata dengan canggung, aku memanggilmu patriark, atau yang lebih tua. Panggil aku senior. Qiao Xiaoxiao merasa lega melihat bahwa Lin Tian tidak memiliki rak, tetapi Lin Tian menatap kotak kayu yang dipegangnya. Benda apa ini? Mengapa Anda terlihat seperti sedang menjaga? Dan mengapa orang-orang di dunia gelap menginginkannya? Petik 2. Qiao Xiaoxiao segera kembali ke pikirannya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, itu ditemukan di sebuah makam, dan tuanku juga meninggal di makam, jadi benda ini, bagiku, sangat berharga. Tahukah kamu apa itu? Lin Tian bertanya. Qiao Xiaoxiao menggelengkan kepalanya, tetapi dia berkata dengan cepat, tuanku berkata bahwa hal ini sangat penting. Dia menyuruhku memberikannya kepada patriark. Aku hampir melupakannya. Qiao Xiaoxiao berkata, lalu memberi Lin Tian sesuatu, dan Lin Tian tercengang, berikan padaku. Kamu adalah patriark, dan kamu sama. Qiao Xiaoxiao itu malu untuk mengatakannya. Lin Tian tidak ingin menjadi patriark, tetapi dia ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi Lin Tian membuka kotak itu dan menemukan bahwa kotak itu terintegrasi dengan keterampilan mekanisme, daripada dapat membukanya dengan mudah. Jadi kesadaran Lin Tian menyusup, dan kemudian seluruh kesadaran terjebak dalam mekanisme ini. Menarik, bahkan di dalam mekanismenya, ada kebingungan kesadaran. Lin Tian tertawa pahit, lalu menggunakan kesadaran yang kuat, bolak-balik dalam mekanisme ini, akhirnya masuk. Pada saat ini, ada tablet batu kecil di dalamnya, dan ada teknik hantu yang diukir di tablet batu. Lin Tian terkejut setelah melihatnya dengan rasa ingin tahu. Salah satu teknik hantu paling kuat di kerajaan hantu, tangan awan detektif hantu. Tangan awan hantu langit adalah semacam teknik pencarian harta karun kuburan. Ini disebut salah satu teknik hantu paling kuat karena dapat menemukan tempat persembunyian senjata hantu dalam jarak 100 mil dan membiarkannya terbang ke arah Anda. Saya hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya. Lin Tian tertawa setelah membaca deskripsinya. Ketika Qiao Xiaoxiao melihat pingsan Lin Tian, dia mulai khawatir, apa kabar, Tuan? Lin Tian kemudian balas tersenyum. Tidak ada, hanya sesuatu yang menarik. Qiao Xiaoxiao merasa lega. Tidak apa-apa. Lin Tian bertanya, bagaimana Anda mendapatkannya, Tuan? Dikatakan bahwa makam di makam sepi di hutan makam kuno sangat jahat. Selama Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Tuanku keluar, tetapi dia tidak keluar untuk waktu yang lama, jadi jiwanya mulai melemah dan akhirnya menghilang. Lin Tian tidak berpikir ada tempat seperti itu di hutan makam kuno, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan berkata sambil tersenyum, bawa aku untuk melihatnya. Apakah Anda akan pergi? Qiao Xiaoxiao menatap, dan Lin Tianen berkata, ayo pergi, masih ada waktu. Qiao Xiaoxiao harus membawa Lin Tian untuk pergi, tetapi ada pengintip tidak jauh. Pria ini, Duan Mutian, tidak puas. Dia melihat bahwa Lin Tian dan Qiao Xiaoxiao akan berjalan keluar dari klan yang membeku dan dingin dan bersenandung. Biarkan aku diam selama 100 tahun. Mimpi. Jadi, Duan Mutian juga meninggalkan gerbang. Tidak hanya itu, Duan Mutian juga pergi mencari bantuan. Sekarang Lin Tianzeng dan Qiao Xiaoxiao akan pergi ke apa yang disebut makam gurun selangkah demi selangkah. Namun setengah jam kemudian, ada banyak pemanah di sekitar hutan. Pemanah ini, gila memukul panah yang tak terhitung jumlahnya, melihat adegan Qiao Xiaoxiao ketakutan ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Lin Tian berpikir bahwa semua panah ini terbang di sekitar Lin Tian dan akhirnya mendarat di tanah. Pada saat yang sama, Lin Tian tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, ayo, muncul. Mengapa bersembunyi di pohon? Pada saat ini, banyak orang muncul dari pepohonan, dan ada satu orang, yang merupakan darah dari mantan sekte neraka gelap. Lihat senyum aneh Hou darah ini, akhirnya menemukanmu. Tapi Lin Tian tertawa, saya pikir murid klan es yang memberitahu Anda itu, kan? Qiao Xiaoxiao tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Hou yang berdarah tertawa setelah mendengarkan, sepertinya kamu menemukannya. Keluar, Lin Tian tersenyum ke arah tertentu. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.